Halo guys, selamat pagi dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bayu S lagi guys. Lagi-lagi masih bersama Bayu S. Dan juga lagi-lagi masih di kebun buah naga Bayu S guys. Untuk vlog kali ini guys, Bayu S mau menjelaskan atau memberikan pengalaman Bayu S tentang bunga-bunga buah naga guys. Jadi bunga-bunga buah naga di awal musim guys. Awal musim itu biasanya kalau bunga buah naga itu bunganya sangat sedikit guys, nggak seperti ketika musim raya atau musim bunga kedua dan ketiga. Jadi awal musim itu bunganya hanya sedikit, dan juga biasanya guys ketika awal musim itu bunga-bunganya itu banyak yang rontok atau busuk. Jadi bunga-bunganya itu banyak yang busuk guys. Jadi seperti itu, bukan masalah ketika kita obatnya kurang atau bagaimana, karena di awal musim itu biasanya bunga-bunga awal gini adalah bunga-bunga yang pertama kali guys. Tapi ketika nanti musim masih bisa berbunga tunas yang sudah berbunga ini guys. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, karena memang prosesnya seperti itu. Ya ada beberapa yang jadi, cuman kalau suruh jadi untuk jadi semuanya itu nggak bisa guys. Jadi sepengalaman Bayu S seperti itu guys. Dan juga di sini ini guys banyak tunas-tunas yang muda guys. Tunas-tunas muda seperti ini nantinya biasanya itu malah yang duluan keluar bunga daripada tunas-tunas yang sudah tua seperti ini guys. Tunas-tunas yang sudah tua seperti ini udah pernah berbuah, dan nanti ketika musim raya biasanya masih bisa berbuah guys. Jadi seperti itu penjelasannya. Dan di sini nih tunas-tunas mudanya sangat banyak sekali guys. Dan bunga-bunga awal musim itu yaitu tadi guys penjelasannya, biasanya banyak yang rontok. Jadi seperti ini. Dan juga seperti gini guys, ketika sudah kelihatan berbunga, alangkah lebih baiknya teman-teman itu memberi perangsang bunga guys atau pupuk daun. Jadi disemprot pakai obat pupuk daun ataupun perangsang bunga. Ketika kita berbicara merek perangsang bunga sangatlah banyak sekali di toko pertanian. Nah, tentunya untuk merek-merek obat yang ada di toko pertanian itu juga sangat bagus semuanya guys. Tinggal bagaimana cara kita mengaplikasikannya guys. Nah, cara pengaplikasiannya itu juga kita harus tahu waktu. Ketika pengaplikasian yang paling bagus itu pagi sebelum matahari atau matahari terbit, dan juga sore ketika matahari mau terbenam guys. Jadi seperti itu guys cara Bayu S mengaplikasikan obat-obat pertanian di kebun buah naga guys. Dan hasilnya seperti ini guys, seperti ini. Dan tentunya di kebun buah naga Bayu S ini juga Bayu S menanam apukat guys. Tujuannya nanti ketika buah naga ini sudah tidak produksi lagi, apukatnya sudah bisa produksi. Nah ini guys, ini brosot ini guys, di bawah ini brosot karena ininya tidak kuat ini bannya ini. Nah ini bannya tidak kuat jadi brosot. Ini waktunya nyongkok atau kasih kayu guys di bawahnya biar bisa ke atas lagi. Nah ini guys bunga-bunganya ini aja udah kelihatan agak kuning guys. Ini biasanya faktor yang paling berpengaruh kenapa kok buah naga ini mengalami kuning atau banyak yang tidak jadi guys, karena iklim guys. Karena Bayu S juga tahu di setiap daerah itu iklimnya juga sangat berbeda. Kalau di tempat Bayu S di sini itu sekarang lagi musim bediding guys. Musim bediding itu musim dingin loh di sini. Musim dingin itu biasanya kalau bunga keluar itu gampang mudah busuk guys, karena yaitu tadi guys musimnya itu kalau malam itu sangat dingin di sini di Banyuwangi. Kalau siang itu sangat panas. Mungkin itu guys ya yang menyebabkan banyaknya bunga-bunga buah naga yang tidak jadi guys.
Yang sebelah sini malah ini jarang guys bunganya, jarang ada. Sebelah sana tadi yang ada sedikit. Jadi seperti itu guys. Ini tunas-tunas yang baru guys, tunas-tunas buah naga yang baru. Alhamdulillah aman dengan penyakit-penyakit cacar. Ada sebagian yang terkena cacar guys, tapi alhamdulillah banyak yang selamat daripada yang kena guys. Ya kita syukuri saja, tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam pengobatan tunas-tunas buah naga guys. Nah, ayo jalan lagi, kita lihat-lihat seperti apa perkembangannya kebun buah naga Bayu S, karena Bayu S sudah 1 minggu tidak datang ke kebun guys, karena pengobatan kemarin sudah selesai, pemupukan sudah selesai, dan tentunya ketika mau ke kebun itu paling hanya cuma jalan-jalan melihat perkembangannya seperti apa. Nah, jadi mungkin hanya melihat perkembangannya seperti apa. Nah, ini lagi pangkas tunas yang ada di bawah guys. Biasanya kan sekarang lagi musimnya ini guys, lagi musim semi. Banyak semai yang ada di bawah, di tunas bawah itu kita potong saja, kita ambil tunas-tunas yang ada di atas. Jadi caranya seperti itu. Ini ada yang terkena ini guys, apa itu, cacar atau penyakit yang ada di buah naga. Kalau memang penyakitnya itu parah, mending kita potong. Kalau hanya sedikit biarkan saja, tidak apa-apa, karena nantinya akan keluar buah seperti ini guys. Ini ada sedikit cacar, bintik-bintik yang ada di tunas buah naga. Nah, ini kelihatan apa tidak? Ini kelihatan. Nah, ini bintik-bintik, tapi di sini tunasnya keluar bunga guys. Jadi sangat sayang sekali atau eman-eman kalau kita potong, padahal kan yang kita cari juga bunganya dan buahnya ya guys ya, hasilnya itu. Kalau kita potong ya sangat sayang sekali. Tapi sebenarnya kalau musim pertama itu biasanya walaupun terkena cacar, buahnya itu bisa aman guys. Beda ketika musim panen raya. Ketika musim panen raya itu kalau berbicara tentang buah atau tunas yang kena penyakit itu biasanya buahnya juga ikutan kena penyakit. Nah, ini Bayu S lagi sambil potong-potong tunas liar guys. Nah, tunas liar itu tunas yang tidak kita harapkan atau tunas yang muncul di bawah atau di tunas-tunas buah naga. Nah, contohnya seperti ini. Ini tunas liar. Kalau Bayu S memberi nama ini tunas liar karena tunas yang tumbuh di bawah tunas buah naga, tidak di atas ini guys. Kalau di atas kan bisa kelihatan bagus guys ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Yuk kita sambil jalan, sambil lihat-lihat, sambil motong tunas guys. Jadi Bayu S juga sambil bekerja membuat vlog. Nah, ini juga, aduh, ini guys ada tunas busuk. Ini kayaknya tunasnya kurang produksi, jadi Bayu S buang atau Bayu S potong. Contohnya ini tunas-tunas tidak produksi ini. Nah, ayo jalan lagi, kita lihat-lihat yang sebelah sini guys. Sebelah sini kok nggak ada keluar bunga guys ya. Nah, ini juga Bayu S akan potong guys, tunas-tunas seperti ini guys. Nah, ini ada tunas 1, 2, 3. Nah, tunas 1, 2, 3 ini potong 1, potong 2,
Ini kita cari salah satu yang mana yang harus kita potong. Kalau Bayu S potong yang bawah aja ini guys, yang bawah kelihatan tunasnya. Oh ya, yang bawah. Sisakan satu saja. Oke, ayo dilanjut jalan lagi. Pagi hari ini tadi Bayu S juga datangnya terlalu siang guys, kurang pagi. Jadi datangnya tadi ya juga kurang pagi, maka dari itu agak sedikit panas guys, agak sedikit panas. Ini ada tunas-tunas yang jelek, Bayu S potong sambil kita jalan sambil ngobrol-ngobrol. Oh iya guys, ini kemarin rumputnya ini guys, rumput yang ada di bawah ini Bayu S ketika pengobatan itu cara pencampuran obatnya kurang, jadi nggak mati guys. Kalau yang sebelah sana itu tadi banyak yang udah kering, udah mati, udah bersih. Nah, yuk kita jalan lagi. Di sini yang sebelah sini sangat jarang sekali bunganya guys, hanya ada yang sebelah sana tadi. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa Bayu S sampaikan. Ada kurang lebihnya Bayu S minta maaf. Sekali lagi tolong bantu subscribe, like, dan komen video-video Bayu S, dan semoga bermanfaat. Ketika ada kekurangan ataupun kelebihan dari pembuatan video ini, tolong bantu komen, beri masukan. Tentunya Bayu S juga banyak kesalahan ketika melakukan kegiatan vlog atau pembuatan video yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Oke, sekian dari Bayu S. Ini guys tunas-tunas liar yang ada di bawah. Sekian dari Bayu S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys, selamat pagi, semangat, salam